Halo, selamat malam semuanya. Saya Eko dan kita balik lagi di channel Sound in the Dark. Bener gak sih? Orang plus 62 itu mageran. Mau tahu buktinya? Coba saya minta kalian like video ini. Kalau kalian gak like video ini berarti emang bener Anda kaum mageran. Padahal tinggal arahin jempol kalian ke tombol like. Itu sebenarnya apa susahnya gitu? Oke, untuk yang sudah like video ini semoga panjang umur, sehat selalu. Cerita horor kali ini adalah karya saya yang berjudul Rumah Murah Minta Darah. Apakah kalian berani dengerin ini sendirian? Kalau berani, oke, kita mulai. Matikan lampu, pejamkan matamu dan dengarkan ceritaku. Danang memandang rumah di depannya dengan mata berbinar. Rumah megah 2 lantai dengan taman luas. Itu terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Lokasinya berada di pinggiran kota. Jauh dari keramaian, tapi masih cukup dekat untuk bepergian ke tempat kerja. Harga rumah sebesar ini cuma 500 juta, tanya Eka, istrinya. Dengan nada tidak percaya. Ia mengelus perutnya yang membuncit, tanda bahwa kehamilannya sudah memasuki bulan ke-7. Pak Udin, pria parubaya yang berperan sebagai perantara, hanya tertawa kecil. Iya Bu Eka, mungkin karena lokasinya agak terpencil, tapi saya jamin rumah ini kokoh dan layak huni. Dana menoleh pada istrinya. Ini kesempatan langka sayang. Kalau kita tidak ambil sekarang, mungkin ada yang lebih cepat. Eka terlihat ragu. Hatinya terasa tidak nyaman meski harga yang ditawarkan begitu menggoda. Tapi melihat antusiasme Danang, ia hanya bisa mengangguk. Baiklah, kalau kamu yakin aku ikut saja. Pak Udin tersenyum puas. Saya yakin kalian tidak akan menyesal. Rumah ini penuh sejarah, kata-katanya menggantung di udara. Tapi tidak ada yang menanyakan lebih jauh. Mereka menandatangani dokumen dengan cepat. Dalam beberapa hari, rumah itu sudah resmi menjadi milik mereka. Malam pertama di rumah itu terasa tenang. Angin sepoi-sepoi meniupkan hawa dingin dari celah jendela. Eka duduk di sofa ruang tamu, mengamati perabotan tua yang sudah ada sejak rumah itu berdiri. Aneh ya, rumah sebesar ini tidak ada yang mau beli sebelumnya, gumamnya. Danang yang sedang memeriksa kamar-kamar di lantai atas hanya menjawab. Mungkin karena daerahnya sepi, tapi bukannya itu bagus. Kita bisa punya tempat untuk membesarkan Koko dengan tenang. Eka tidak menjawab. Entah kenapa, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia mengusap perutnya sambil berdoa dalam hati. Berharap firasat buruknya hanya ilusi. Namun di sudut ruangan kursi goyang tua bergoyang perlahan. Tidak ada angin, tidak ada yang menyentuhnya. Pagi pertama di rumah baru terasa begitu cerah. Danang duduk di teras depan menyeruput kopi hitam sambil menikmati udara segar. Di kejauhan suara burung-burung berceloteh menjadi latar suasana yang menyenangkan. Pak Udin muncul dari pagar depan membawa sekeranjang buah segar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Danang. Sapa pria itu dengan ramah. Wah, terima kasih Pak Udin, tidak usah repot-repot. Balas Danang menerima keranjang itu dengan penuh senyuman. Pak Udin duduk di kursi kayu di sampingnya. Ia memandang rumah itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan antara nostalgia dan kekhawatiran. Pak Danang, rumah ini memang istimewa, tapi ada baiknya Bapak dan keluarga tetap berhati-hati. Danang mengerutkan kening. Maksud Bapak? Pak Udin tersenyum tipis seperti mencoba menyembunyikan sesuatu. Ah tidak, hanya mengingatkan saja. Kadang ada hal-hal yang tidak kita pahami, terutama di rumah-rumah tua seperti ini. Danang tertawa kecil. Pak Udin ini lucu. Jangan-jangan mau cerita horor ya? Pak Udin hanya menggeleng pelan. Semoga Bapak sekeluarga betah di sini. Kalau ada apa-apa jangan ragu untuk panggil saya. Setelah Pak Udin pergi, Danang kembali ke dalam rumah. Eka sedang sibuk di dapur mengatur perlengkapan bayi yang baru dibelinya. Pak Udin bilang apa tadi? Tanya Eka. Menyadari wajah Danang sedikit berubah. Cuma basa-basi. Kita harus hati-hati. Kayaknya cuma cerita soal rumah tua, biasalah. Namun di malam hari, Eka merasakan sesuatu yang aneh saat sedang mencuci piring di dapur. Ia mendengar suara ketukan pelan di jendela. Danang, kamu di sana? Panggilnya sambil mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa.
Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Kali ini Eka mundur dengan panik. Namun tiba-tiba Danang muncul dari ruang tamu. "Ada apa sayang?" Eka menunjuk jendela dengan tangan gemetar. "Tadi ada yang ketuk-ketuk tapi aku gak lihat siapapun." Danang memeriksa keluar tapi tidak menemukan apapun. "Mungkin suara ranting kena jendela, angin malam ini kan kencang." Eka mengangguk pelan meski hatinya tidak sepenuhnya yakin. Keesokan harinya saat Eka sedang berbelanja di warung dekat rumah, seorang ibu Warubaya yang duduk di pojok warung mulai memperhatikannya. "Mbak, baru pindah ke rumah itu ya?" tanya ibu itu tiba-tiba. "Iya bu," jawab Eka ramah. Ibu itu menggeleng pelan. "Rumah itu sudah lama kosong, dulu pernah ada keluarga yang tinggal, tapi mereka pergi begitu saja. Barang-barang mereka pun ditinggal." Eka terdiam, ia merasa ada sesuatu yang lebih dibalik cerita itu. Tapi ia tidak ingin bertanya lebih jauh. Namun sebelum pergi, ibu itu berbisik, "Kalau dengar suara aneh atau merasa diawasi, segera baca doa. Rumah itu tidak pernah benar-benar kosong." Eka berjalan pulang dengan perasaan tidak menentu. Ketika ia tiba di rumah, angin sejuk yang biasa terasa kini berubah menjadi dingin yang menusuk. Di sudut ruangan, kursi goyang tua itu kembali bergoyang pelan. Singkat cerita, tangis bayi memecah kesunyian di ruang bersalin sebuah klinik kecil di kota. Danang menggenggam tangan Eka dengan penuh haru. Air mata menetes di sudut matanya. Bayi mereka yang telah lama mereka nantikan kini hadir ke dunia. "Selamat Bu Eka, bayinya laki-laki, sehat sekali," ujar bidan sambil menyerahkan bayi kecil itu kepada Eka. Eka tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Namanya Koko," ucapnya pelan. Danang mengangguk. "Iya Koko, anak kita." Setelah beberapa hari di klinik, Eka dan Koko akhirnya diperbolehkan pulang. Rumah besar yang sebelumnya terasa kosong kini diisi dengan suara tangisan bayi dan langkah kecil dari Danang yang sibuk mondar-mandir membantu Eka. Suasana bahagia menyelimuti keluarga kecil itu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam itu ketika semuanya tertidur, Koko mulai menangis tanpa henti. Eka yang masih lelah mencoba menenangkan bayinya, tapi tangisan itu semakin kencang. "Danang, coba gendong Koko, dia gak mau diam," pinta Eka. Danang menggendong Koko dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ia mencoba menenangkan anaknya, namun tiba-tiba ia merasa udara di ruangan itu berubah. Hawa dingin yang tidak biasa menyelimuti dan entah mengapa bulu kuduknya meremang. Saat ia berjalan mendekati jendela, matanya menangkap sesuatu. Bayangan hitam berdiri di luar memandang langsung ke arahnya. "Siapa itu?" tanya Danang dengan suara serak, tapi tidak ada jawaban. Bayangan itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Danang mencoba berpikir logis. Mungkin cuma bayangan pohon, gumamnya, meski hatinya berkata lain. Kejadian aneh tidak berhenti di situ. Malam berikutnya Eka terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah kaki di lorong. Ia melirik ke arah tempat tidur dan melihat Danang masih tertidur pulas. Dengan tubuh yang gemetar, ia keluar dari kamar untuk memeriksa. Lampu lorong bercahaya lemah seperti hampir mati. Suara langkah kaki berhenti tepat di depan kamar Koko. Eka berjalan perlahan membuka pintu kamar anaknya dengan hati-hati. Koko tertidur di ranjang kecilnya, tetapi sesuatu di sudut ruangan menarik perhatiannya. Kursi goyang tua yang sebelumnya ada di ruang tamu kini berada di kamar Koko dan bergoyang perlahan. Eka menahan napas. "Danang, Danang, Danang," panggilnya dengan suara gemetar. Danang berlari masuk melihat ekspresi pucat istrinya. "Apa yang terjadi, Eka menunjuk kursi goyang itu. "Kenapa kursi itu ada di sini? Aku yakin tadi masih di ruang tamu." Danang memeriksa kursi itu dengan bingung. "Mungkin kita lupa memindahkannya." Eka menggeleng. "Tidak Danang, aku ingat betul, aku tidak pernah memindahkannya." Danang mencoba menenangkan istrinya, tapi di dalam hatinya ia juga mulai merasakan keganjilan.
Hari-hari berikutnya tangisan Koko semakin sering, terutama saat malam tiba. Setiap kali tangisnya pecah, udara di rumah terasa semakin berat. Eka yang biasanya optimis mulai terlihat cemas dan Danang semakin sering melamun memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Pak Udin bilang rumah ini punya sejarah, kata Danang suatu malam mencoba mengalihkan kecemasan mereka menjadi percakapan. Sejarah apa? Tanya Eka. Danang menggeleng. Dia tidak cerita detail, tapi aku rasa ada yang dia sembunyikan. Eka menggenggam tangan suaminya. Kamu percaya ada sesuatu di rumah ini? Danang tidak menjawab, tapi di sudut hatinya ia tahu ada sesuatu yang salah. Di malam yang sama saat seluruh rumah terlelap, Koko tiba-tiba terbangun. Bayi kecil itu menatap ke arah sudut kamar, matanya terpaku pada kursi goyang tua. Tidak ada yang melihat, tapi kursi itu bergoyang lebih cepat seolah menyambut kehadiran seseorang. Malam semakin larut dan rumah itu kembali terbenam dalam keheningan. Namun, ketenangan yang semula menyelimuti keluarga Danang kini terganggu oleh perasaan tidak nyaman yang semakin menyelimuti. Koko tidak pernah lagi tidur nyenyak dan tangisannya yang tiba-tiba sering membuat Eka terjaga di tengah malam. Suatu malam setelah menidurkan Koko, Eka dan Danang duduk di ruang tamu. Suasana rumah semakin sepi, hanya terdengar desah nafas mereka berdua. Danang, aku merasa ada yang aneh di sini, ujar Eka. Suara halus namun penuh kecemasan. Danang menatap istrinya mencoba tersenyum, meski hatinya pun mulai merasakan hal yang sama. Apa maksudmu, Kak? Eka menggigit bibirnya merenung. Entahlah, setiap malam Koko terbangun. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita. Ada perasaan berat di udara dan suara-suara aneh. Suatu malam, aku dengar ketukan pelan di jendela kamar Koko. Danang terdiam. Sudah beberapa kali ia merasa ada yang tidak beres, tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kecemasan mereka berdua. Namun, suara ketukan yang sering terdengar semakin mengguncang ketenangan rumah mereka. Tengah malam saat Eka terjaga dari tidurnya, suara ketukan yang sudah sangat familiar itu kembali terdengar. Dengan hati berdebar, ia bangkit dari tempat tidur, menggenggam tangan Danang yang sudah terbangun lebih dulu. Danang, dengar itu, bisik Eka, suaranya bergetar. Danang mendengarkan dan benar saja, suara ketukan itu berasal dari jendela kamar mereka. Langkah kaki mereka semakin mendekat menuju jendela yang telah beberapa kali membuat mereka merasa cemas. Tapi kali ini ketukan itu semakin jelas, semakin keras, seperti sesuatu yang menuntut perhatian mereka. Eka dan Danang saling berpandang, lalu bersama-sama membuka jendela kamar dengan perlahan. Namun tidak ada siapa-siapa di luar, hanya udara malam yang dingin dan kesunyian yang menghantui. Ini tidak bisa dianggap remeh, Kak, bisik Danang, matanya gelisah. Ada yang tidak beres di rumah ini. Tiba-tiba suara Koko terdengar terisak dari dalam kamar bayi. Eka buru-buru berlari ke kamar, disusul oleh Danang. Koko terjaga dengan mata merah menatap ke arah sudut kamar yang gelap. Ia menangis keras, matanya fokus pada sesuatu yang hanya ia lihat. Sudah Koko, jangan menangis, kata Eka dengan suara lembut, mencoba menenangkan anaknya. Namun Koko terus menatap ke sudut itu, ketakutan yang begitu mendalam jelas terlihat dari ekspresi wajahnya. Danang mendekat, mencoba melihat ke arah yang sama. Namun tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa sayang, mungkin dia cuma takut karena mungkin dia habis bermimpi, ujarnya. Meski dalam hatinya ada rasa tidak yakin. Namun saat ia hendak membalikkan badan, suara langkah kaki kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Langkah itu seakan mengarah ke pintu kamar, berderak pelan di lantai kayu. Danang menoleh cepat berharap tidak akan melihat apa yang sudah ia takutkan. Tapi ternyata di ambang pintu kamar mandi berdiri sosok wanita yang sangat pucat mengenakan pakaian putih panjang. Wajahnya tanpa ekspresi, namun matanya merah menyala, seperti menembus langsung ke jiwa mereka. Kuntilanak! Desis Eka. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Danang tidak bisa berkata apa-apa.
Sosok itu berdiri diam, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong yang menakutkan. "Lari Eka!" teriak Danang mengambil Koko dalam gendongannya dan menarik tangan Eka berlari keluar dari kamar. Sosok itu hanya berdiri di tempatnya seolah tidak bergerak sedikit pun. Begitu mereka mencapai ruang tamu, suara ketukan di jendela kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih menekan seolah mengejar mereka. Danang menggenggam tangan Eka dengan erat, merasakan hawa dingin yang menyelimuti seluruh tubuh mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara parau. Eka tidak bisa menjawab, hanya ketakutan yang menggenggam hatinya. Tiba-tiba di luar rumah terdengar suara lain, suara tawa yang pelan, menyeramkan, seolah datang dari kedalaman malam. "Dia datang, Dini." Pagi itu setelah malam penuh teror, Eka duduk di meja makan dengan wajah pucat. Matanya sembab akibat kurang tidur. Danang menggendong Koko sambil berusaha membuat istrinya tenang. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini," ujar Danang sambil menatap istrinya. Eka mengangguk lemah. "Tapi dari siapa? Siapa yang tahu soal rumah ini?" "Pak Udin," jawab Danang dengan tegas. "Dia sudah lama tinggal di sini, pasti dia tahu sesuatu." Beberapa jam kemudian Danang mengetuk pintu rumah Pak Udin yang tidak jauh dari rumah mereka. Rumah itu sederhana dengan halaman penuh tanaman obat dan rempah-rempah. Pak Udin menyambut mereka dengan senyum. Meski raut wajahnya berubah sedikit cemas saat Danang mulai bercerita. "Pak Udin, kami mau tanya soal rumah yang kami tempati," ujar Danang pelan. "Ada yang aneh, Pak. Kami mulai diganggu oleh sesuatu." Pak Udin terdiam sejenak. Ia menghela napas panjang seolah menimbang-nimbang apa yang harus ia katakan. "Apa yang kalian alami?" tanya Pak Udin akhirnya. Suaranya terdengar hati-hati. Danang menceritakan semua yang terjadi. Tangisan Koko yang tidak biasa, ketukan di jendela, hingga sosok wanita yang menyeramkan yang muncul di kamar mereka. Pak Udin mendengarkan dengan ekspresi serius, sesekali mengangguk kecil. "Rumah itu memang punya cerita," ujar Pak Udin dengan nada berat setelah Danang selesai bercerita. Eka yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. "Cerita apa, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Pak Udin menghela napas panjang. "Rumah itu dulu milik seorang wanita bernama Dini. Dia tinggal di sana bersama suaminya. Tapi hidupnya penuh tragedi. Suaminya meninggal dalam kecelakaan dan tak lama setelah itu dia ditemukan tewas di kamar tidurnya. Orang-orang bilang dia bunuh diri, tapi ada desas-desus lain yang lebih menyeramkan." Eka merasakan bulu kuduknya merinding. "Desas-desus apa, Pak?" Pak Udin menatap mereka dengan mata tajam. "Dini dikenal sebagai wanita yang penuh dendam. Konon dia tidak tenang karena merasa hidupnya direnggut secara tidak adil. Ada yang bilang arwahnya tidak mau pergi karena dia menunggu penghuni baru yang jumlahnya ganjil agar dia bisa menggenapi mereka." Danang dan Eka terdiam, saling bertukar pandang dengan ekspresi ngeri. "Tapi kenapa rumah itu dijual sangat murah?" tanya Danang. Pak Udin menggeleng kepala dengan pelan. "Keluarga Dini menjualnya karena mereka tidak tahan dengan gangguan di rumah itu. Mereka ingin segera lepas dari kutukan rumah itu." "Pak Udin," suara Eka gemetar. "Apa ada cara untuk menghentikan semua ini? Kami tidak bisa terus hidup seperti ini." Pak Udin berpikir sejenak. "Mungkin ada cara, tapi kalian perlu bantuan seseorang yang paham soal hal seperti ini. Aku kenal seorang ustadz, namanya Ustadz Arif. Dia sudah sering membantu warga di sini menghadapi gangguan seperti ini." Danang mengangguk cepat. "Kalau begitu tolong hubungi Ustadz Arif. Kami butuh bantuannya secepat mungkin." Malam harinya suasana di rumah kembali mencekam. Koko menangis tanpa henti sementara Eka dan Danang duduk di ruang tamu menunggu kabar dari Pak Udin yang berjanji akan menghubungi Ustadz Arif. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Eka melompat kaget sementara Danang berdiri perlahan, matanya waspada. "Siapa ya?" tanya Danang, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ketukan itu kembali terdengar.
Kali ini lebih keras, seolah-olah sesuatu di luar sangat ingin masuk. Danang mengambil napas, lalu memberanikan diri membuka pintu. Tapi tidak ada siapapun di sana. Namun di depan pintu tergeletak sebuah bunga melati yang segar dengan bau harum yang anehnya begitu menusuk hidung. Eka berdiri di belakang Danang menatap bunga itu dengan ngeri. Bunga melati, bisiknya. Itu tanda dia sudah ada di sini. Danang menutup pintu dengan cepat. Kita harus keluar dari rumah ini. Malam ini juga. Namun sebelum mereka bisa beranjak, suara langkah kaki terdengar di atas mereka. Langkah kaki berat bergerak pelan seolah-olah sesuatu sedang mengelilingi mereka dari lantai 2. Eka menggenggam tangan Danang dengan erat. Air matanya mulai mengalir. Danang, aku takut. Tenang, aku di sini, ujar Danang meski suaranya bergetar. Dari atas terdengar suara tertawa pelan, suara yang sama seperti malam sebelumnya. Danang memeluk Eka dan Koko dengan erat, berharap malam itu tidak menjadi malam terakhir mereka di rumah tersebut. Pagi itu, matahari baru saja menyembul dari balik pepohonan, memberikan sedikit kehangatan pada suasana yang mencekam. Danang dan Eka sudah tidak tahan lagi tinggal di rumah itu. Tanpa jawaban yang jelas atas bantuan Pak Udin, mereka akhirnya berhasil mengatur pertemuan dengan Ustadz Arif, seorang mediator spiritual yang sudah sering menangani gangguan serupa. Mereka bertemu di masjid kecil di pinggir desa, tempat Ustadz Arif biasa menghabiskan waktu untuk mengaji. Sosok Ustadz Arif terlihat tenang dengan wajah yang memancarkan kebijaksanaan. Pakaiannya sederhana, namun auranya seolah memberikan ketenangan bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Assalamualaikum, sapa Ustadz Arif dengan suara lembut saat Danang dan Eka menunggu di masjid. Waalaikumsalam Ustadz, jawab Danang sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Setelah mereka duduk di lantai masjid, Danang mulai menceritakan semua yang telah mereka alami di rumah tersebut. Ustadz Arif mendengarkan dengan seksama, wajahnya tetap tenang meski sesekali terlihat mengerinyit saat mendengar bagian-bagian yang menyeramkan. Rumah itu memang memiliki sejarah kelam, ujar Ustadz Arif akhirnya. Apa yang kalian alami adalah bukti bahwa arwah yang ada di sana masih belum tenang. Dia terjebak oleh dendamnya sendiri. Eka menggenggam tangan Danang dengan erat, merasa lega sekaligus takut mendengar penjelasan itu. Apakah ada cara untuk menghentikannya, Ustadz? Tanya Eka dengan suara gemetar. Ustadz Arif mengangguk pelan. Ada, insya Allah. Tapi prosesnya tidak mudah. Kita perlu memohon kepada Allah untuk memberikan ketenangan pada arwah itu. Namun sebelum itu saya perlu ke rumah kalian untuk merasakan langsung apa yang sedang terjadi. Danang ragu sejenak. Ustadz, apakah tidak berbahaya? Kami khawatir arwah itu akan semakin mengamuk jika ada orang asing di sana. Ustadz Arif tersenyum tipis. Jangan khawatir, saya hanya perantara dan insya Allah selama kita memohon perlindungan kepada Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sore harinya Ustadz Arif datang ke rumah mereka bersama Pak Udin. Dengan hati-hati, ia memasuki rumah membaca doa pelindung sambil melangkah masuk. Suasana rumah terasa semakin berat. Udara terasa dingin meski matahari masih bersinar terang di luar. Energi di sini sangat kuat, ujar Ustadz Arif setelah beberapa saat. Arwah ini bukan hanya terikat pada rumah ini, tapi juga pada kalian. Eka terperanjat. Maksud Ustadz, dia mengikuti kami? Ustadz Arif mengangguk. Dia merasa memiliki hak atas rumah ini dan kehadiran kalian dianggap sebagai ancaman. Apalagi dengan kehadiran Koko, anak kecil sering menjadi sasaran gangguan makhluk seperti ini. Danang memeluk Koko lebih erat, merasa ngeri dengan kenyataan itu. Saya akan mencoba berbicara dengan arwah ini, kata Ustadz Arif. Tapi kalian harus tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Ketakutan hanya akan membuatnya semakin kuat. Malam itu Ustadz Arif memulai ritual sederhana di ruang tengah rumah. Ia menyalakan dupa wangi dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Suasana rumah yang awalnya mencekam mulai berubah. Namun saat ayat-ayat suci terus berkumandang, tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di jendela. Ketukan itu semakin lama semakin keras, hingga akhirnya terdengar seperti seseorang yang memukul kaca dengan penuh amarah. Eka meraih tangan Danang, matanya membelalak ketakutan. Tenang, ujar Ustadz Arif. Suaranya tetap tenang meski suasana semakin tegang.
Namun, tiba-tiba suara itu berhenti. Suasana yang menjadi hening, terlalu hening, hingga membuat bulu kuduk berdiri. Danang menoleh ke arah jendela dan melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Sosok kuntilanak Dini berdiri di luar jendela, menatap mereka dengan mata yang merah menyala. Rambutnya tergerai basah dan pakaiannya yang putih tampak compang-camping. Namun yang paling menyeramkan adalah senyumannya, lebar dan penuh kebencian. "Dia sudah di sini," bisik Ustadz Arif, melanjutkan doanya dengan lebih keras. Sosok Dini mulai bergerak perlahan menuju pintu depan. Langkahnya menyeret, menghasilkan suara berderit di atas lantai kayu. Eka menjerit kecil, sementara Koko mulai menangis histeris. "Jangan buka pintu, apapun yang terjadi," perintah Ustadz Arif. Pintu depan mulai bergetar seperti ada sesuatu yang mencoba membukanya dari luar. Doa Ustadz Arif semakin lantang, menggema di seluruh rumah. Suasana semakin mencekam dan bau melati yang sangat menyengat memenuhi udara. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Tidak ada getaran di pintu, hanya keheningan yang menyelimuti rumah itu. "Sudah selesai Ustadz?" tanya Danang dengan suara gemetar. Ustadz Arif menggeleng pelan. "Ini baru permulaan. Dia hanya mundur untuk sementara. Kita harus bersiap untuk menghadapi yang lebih besar." Malam itu terasa lebih sunyi daripada biasanya, seolah-olah semua makhluk hidup di sekitar rumah takut untuk bergerak. Danang dan Eka duduk di ruang tamu memandangi Ustadz Arif yang tengah mempersiapkan sesuatu di meja kecil, sebuah mangkuk berisi air putih. Beberapa lembar daun bidara dan selembar kain putih diletakkan dengan hati-hati di depannya. "Kita harus menggali lebih dalam tentang siapa Dini sebenarnya," ujar Ustadz Arif, memecah keheningan. "Apa yang membuat arwahnya begitu penuh dendam?" Pak Udin yang duduk di sudut ruangan menghela napas panjang. "Saya pernah mendengar cerita dari warga tua di sekitar sini," katanya pelan. "Dini bukan hanya seorang wanita biasa, dia memiliki masa lalu yang penuh luka." Eka menatap Pak Udin dengan mata penuh penasaran. "Apa maksud Bapak?" "Ini cerita yang sesungguhnya, bukan karena suaminya kecelakaan, tapi Dini ditinggalkan oleh suaminya yang berselingkuh dengan wanita lain," jelas Pak Udin. "Saat itu dia sedang hamil 7 bulan. Kesedihan dan kemarahan yang dia rasakan begitu besar hingga membuatnya mengambil jalan yang salah." Danang mengerutkan kening. "Jalan yang salah? Apa maksud Bapak?" Pak Udin melirik Ustadz Arif sejenak sebelum melanjutkan. "Dini pergi ke seorang dukun untuk meminta bantuan. Dia ingin membalas dendam pada suaminya dan wanita selingkuhannya itu. Tapi ritual yang dia jalani malah berbalik ke dirinya sendiri. Dia kehilangan anaknya dan tak lama setelah itu dia ditemukan meninggal di rumah ini." Eka tertegun. "Jadi semua ini karena dendam yang belum selesai?" Ustadz Arif mengangguk pelan. "Dendam adalah energi negatif yang bisa menjadi sangat kuat, terutama jika disertai dengan kematian tragis." Itu menjelaskan mengapa arwah Dini begitu sulit untuk tenang. Tiba-tiba suara pintu kamar Koko berderit pelan, membuat semua orang terdiam. Danang berdiri dengan cepat, matanya memandang pintu itu dengan waspada. "Apa itu?" bisik Eka, suaranya bergetar. Ustadz Arif bangkit dari tempat duduknya membawa mangkuk air dan daun bidara. "Tetap di sini, jangan masuk ke kamar itu," perintahnya. Dengan langkah perlahan, Ustadz Arif mendekati pintu kamar Koko. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, terlihat Koko sedang tidur dengan tenang di ranjang kecilnya. Namun ada sesuatu yang aneh. Bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan, diam tak bergerak. Ustadz Arif membaca doa pelindung, lalu mendorong pintu hingga terbuka lebar. Bayangan itu menghilang dalam sekejap. Namun udara di dalam kamar terasa dingin menusuk. Koko tiba-tiba terbangun dan menangis keras membuat Eka berlari masuk untuk menenangkannya. "Dia semakin kuat," gumam Ustadz Arif menatap sudut kamar yang kosong. Danang masuk ke kamar dengan wajah tegang. "Apa maksudnya Ustadz? Bukannya tadi dia sudah pergi?" "Tidak, dia tidak pernah benar-benar pergi," jawab Ustadz Arif. "Dini masih di sini. Dia hanya bermain dengan kita, menunggu saat yang tepat untuk menyerang."
Malam itu Ustadz Arif memutuskan untuk bermalam di rumah tersebut. Ia menghabiskan waktu dengan membaca doa dan melakukan ritual kecil di beberapa sudut rumah. Namun meski begitu gangguan tetap terjadi. Dini mulai muncul dalam bentuk bayangan di cermin, suara langkah kaki di lantai atas hingga ketukan pelan di dinding. Setiap gangguan membuat Eka semakin ketakutan, sementara Danang mencoba tetap tenang demi keluarganya. "Saya harus menemukan pusat dari energi ini," ujar Ustadz Arif suatu pagi setelah semalaman tidak tidur. "Ada sesuatu di rumah ini yang menjadi pengikat bagi arwah Dini." Pak Udin mengangguk pelan. "Kalau begitu kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hari kematian Dini." "Benar," jawab Ustadz Arif. "Kita harus mengungkap semua rahasia yang tersembunyi di rumah ini. Jika tidak, dendam Dini tidak akan pernah bisa dihentikan." Pagi itu suasana rumah masih diselimuti oleh hawa dingin. Danang, Eka, Ustadz Arif dan Pak Udin duduk di ruang tamu menyusun rencana untuk mengungkap lebih banyak tentang kehidupan Dini sebelum kematiannya. "Kita butuh seseorang yang tahu banyak tentang Dini dan keluarganya," kata Ustadz Arif sambil menyeruput teh hangat yang disediakan Eka. Pak Udin mengangguk. "Ada satu orang yang mungkin bisa membantu, Mak Ijah, tetangga lama Dini. Dia tinggal di kampung sebelah, sekitar 2 km dari sini." Tak lama kemudian mereka memutuskan untuk pergi menemui Mak Ijah. Jalan menuju rumah wanita tua itu terasa sunyi, hanya dihiasi suara burung gagak dan gemerisik dedaunan. Rumah Mak Ijah berdiri di pinggir hutan kecil, terlihat tua namun masih terawat. Mak Ijah seorang wanita berusia sekitar 70 tahun, menyambut mereka dengan ramah. Namun senyumnya memudar saat mereka menyebut nama Dini. "Kalian datang untuk Dini?" tanya Mak Ijah dengan nada waspada. "Betul," jawab Ustadz Arif lembut. "Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya." Mak Ijah menarik napas panjang lalu duduk di kursi tua di depan rumahnya. "Dini adalah wanita yang baik sebenarnya, tapi hidupnya penuh kesedihan. Suaminya meninggalkan dia untuk wanita lain dan itu menghancurkan hatinya. Dia jadi pendiam dan sering murung." "Bagaimana dengan kehamilannya?" tanya Eka yang duduk di sebelah Mak Ijah. "Itulah yang paling menyakitkan," jawab Mak Ijah. Matanya menerawang ke kejauhan. Dini sangat menantikan anaknya, tapi ketika dia pergi ke dukun untuk meminta bantuan membalas dendam, semuanya berubah. Ritual itu malah membuatnya kehilangan bayi dalam kandungannya. Danang mengerutkan kening. "Apa maksud Mak? Bagaimana bisa ritual itu membahayakan anaknya?" Mak Ijah menghela napas. "Ritual itu bukan sekedar meminta bantuan. Dini harus memberikan sesuatu sebagai gantinya, dan dukun itu dengan licik menjadikan bayi dalam kandungan Dini sebagai tumbal." Eka menutup mulutnya terkejut dengan kenyataan itu. "Jadi itu sebabnya arwah Dini begitu penuh dendam?" Mak Ijah mengangguk. Dia meninggal beberapa hari setelah kehilangan bayinya dan sejak saat itu rumahnya menjadi tempat yang angker. Tidak ada yang berani mendekat. Apakah ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Dini di rumah itu?" tanya Pak Ustadz Arif. "Benda apapun yang mungkin menjadi pengikat bagi arwahnya." Mak Ijah berpikir sejenak. "Ada sebuah kotak kayu kecil, itu milik Dini, tempat dia menyimpan barang-barang berharganya. Tapi kotak itu hilang setelah kematiannya. Mungkin masih ada di rumah kalian." Malam itu Danang, Eka dan Ustadz Arif mulai mencari kotak kayu yang disebutkan oleh Mak Ijah. Mereka memeriksa setiap sudut rumah, mulai dari kamar tidur hingga gudang tua di bawah lantai. Akhirnya di bawah lantai kayu ruang tengah mereka menemukan sebuah papan yang longgar. Danang membuka papan itu dan di dalamnya terdapat sebuah kotak kayu kecil yang sudah berlapis debu tebal. "Inikah kotaknya?" tanya Danang sambil menyerahkan kotak itu kepada Ustadz Arif. Ustadz Arif membuka kotak tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa benda, sebuah cermin kecil yang sudah retak, sehelai pita merah dan secari kertas kuno dengan tulisan mantra yang nyaris tak terbaca. "Ini adalah akar dari masalahnya," ujar Ustadz Arif. "Kotak ini adalah penghubung antara arwah Dini dan dunia ini. Selama kotak ini ada, dia tidak akan pernah bisa pergi." Eka menggenggam tangan Danang erat. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus menghancurkan kotak ini," jawab Ustadz Arif tegas. "Tapi tidak bisa sembarangan, harus dilakukan dengan ritual tertentu agar arwah Dini bisa benar-benar tenang."
Malam itu suasana di rumah Danang benar-benar mencekam. Angin berembus kencang dari luar, membawa suara berisik yang terasa seperti bisikan. Ustadz Arif berdiri di tengah ruang tamu, diapit oleh Eka dan Danang. Pak Udin berada di dekat pintu, berjaga-jaga dengan wajah yang tegang. Ritual ini akan memanggil Dini untuk terakhir kalinya, ujar Ustadz Arif memegang kotak kayu kecil yang mereka temukan. Dia akan muncul dan kita harus memastikan arwahnya pergi dengan damai. Tapi jika dia menolak, kita harus siap menghadapi perlawanan. Eka menggenggam tangan Danang erat. Apa kita bisa melakukannya? Tanyanya dengan suara bergetar. Kita harus bisa, jawab Danang mantap. Meskipun matanya menunjukkan rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Di lantai tengah ruang tamu, Ustadz Arif menggambar lingkaran besar dengan kapur putih. Di sekeliling lingkaran, ia menyalakan lilin-lilin kecil dan meletakkan beberapa helai daun bidara di setiap sudut. Di tengah lingkaran, kotak kayu itu diletakkan dengan hati-hati. Duduklah di dalam lingkaran ini, perintah Ustadz Arif. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Lingkaran ini akan melindungi kita. Ustadz Arif mulai membaca doa-doa dengan suara lantang, memecah kesunyian malam. Kata-katanya terdengar tegas, tetapi udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Lilin-lilin yang menyala tiba-tiba bergoyang, seolah-olah diterpa angin dari dalam rumah. Danang dan Eka saling pandang, sementara Pak Udin merapatkan jaketnya. Tubuhnya mulai gemetar. Tiba-tiba suara tawa perempuan yang melengking memenuhi ruangan. Suara itu bergema, terdengar seperti berasal dari segala arah. Eka menutup telinganya, air matanya mengalir. Dini, aku tahu kamu ada di sini, seru Ustadz Arif, suaranya tegas. Kami datang bukan untuk melawanmu, tapi untuk membebaskanmu dari penderitaan ini. Sosok bayangan hitam mulai muncul di sudut ruangan. Perlahan, sosok itu bergerak mendekati lingkaran. Dari kegelapan terlihat wajah pucat Dini dengan mata hitam legam, rambut panjang acak-acakan dan senyum menyeramkan yang terpampang di wajahnya. Kalian menggangguku, desis Dini dengan suara seram. Kami hanya ingin membantumu, jawab Ustadz Arif dengan tenang. Ini saatnya kau melepaskan semua dendam dan kembali ke tempatmu. Namun Dini tidak tinggal diam. Tubuhnya mulai melayang dan lilin-lilin di sekitar lingkaran padam satu persatu. Angin kencang berputar di dalam ruangan membuat Danang memeluk Eka dengan erat. Keluar dari rumahku, teriak Dini. Suaranya menggema seperti ribuan suara sekaligus. Ustadz Arif terus melantunkan doa-doa, sementara Dini semakin mendekati lingkaran. Ketika dia mencoba menerobosnya, lingkaran itu menyala dengan cahaya terang, memaksa Dini untuk mundur. Lepaskan dendammu Dini, seru Ustadz Arif. Biarkan jiwa dan hatimu tenang. Dini menjerit keras, suaranya seperti mencabik-cabik di udara. Tubuhnya bergetar hebat dan bayangan hitam di sekitarnya mulai memudar. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, dia berbisik pelan. Aku hanya ingin mereka merasakan sakitku. Dan sekarang rasa sakit itu sudah berakhir, jawab Ustadz Arif dengan lembut. Ia menuangkan air dari mangkuk ke atas kotak kayu itu lalu membakarnya. Api yang menyala memancarkan sinar putih terang mengisi seluruh ruangan. Dini menatap api itu dengan mata kosong sebelum akhirnya tubuhnya larut ke dalam cahaya. Suara tangisannya perlahan memudar digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Saat api padam, suasana rumah menjadi tenang. Eka menatap sekeliling dengan mata penuh harap. Apa semuanya sudah selesai? Ustadz Arif mengangguk. Dini telah pergi. Rumah ini sudah bebas dari pengaruhnya. Danang menghela napas panjang lalu merangkul Eka dengan penuh rasa lega. Terima kasih Ustadz. Kalau bukan karena Ustadz, kami tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Udin tersenyum kecil. Meskipun wajahnya masih pucat, saya tidak pernah membayangkan bisa melihat hal seperti ini sepanjang hidupnya. Yang penting sekarang kalian bisa hidup dengan tenang, ujar Ustadz Arif. Tapi ingat, selalu jaga keharmonisan keluarga. Jangan sampai ada celah bagi energi negatif untuk masuk lagi. Pagi itu sinar matahari menembus jendela rumah Danang dan Eka, menciptakan suasana yang hangat yang sudah lama tidak mereka rasakan. Rumah yang dulu terasa dingin dan suram kini berubah menjadi lebih hidup. Udara terasa lebih segar dan kicauan burung terdengar jelas dari taman belakang. Eka berdiri
berdiri di dapur menyiapkan sarapan dengan wajah ceria. Ia tak lagi merasa gelisah seperti sebelumnya. Danang duduk di ruang makan menggendong Koko yang tertidur pulas. Raut wajahnya terlihat damai seolah beban berat yang selama ini mereka pikul telah lenyap. "Ini pertama kalinya aku merasa nyaman di rumah ini," kata Eka sambil membawa 2 cangkir teh ke meja. Danang tersenyum. "Aku juga, rasanya seperti kita benar-benar memulai lagi dari awal." Suasana rumah terasa jauh berbeda. Tidak ada lagi suara langkah aneh di malam hari. Tidak ada lagi hawa dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Rumah itu kini terasa seperti tempat tinggal yang sesungguhnya. Hangat, nyaman, dan penuh harapan. Beberapa hari kemudian Ustadz Arif datang berkunjung untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ia membawa senyum yang ramah dan sekantong buah untuk keluarga Danang. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" tanya Ustadz Arif duduk di ruang tamu. "Alhamdulillah, semuanya jauh lebih baik Ustadz," jawab Danang. "Kami benar-benar berterima kasih atas bantuan Ustadz." Ustadz Arif tersenyum bijak. "Ini semua adalah kehendak Allah. Yang penting kalian harus terus menjaga harmoni keluarga. Rumah ini sekarang milik kalian sepenuhnya. Tapi ingat, apa yang terjadi di masa lalu adalah pelajaran berharga." Eka mengangguk. "Kami akan selalu ingat Ustadz. Terima kasih banyak." Pak Udin juga datang bergabung membawa kabar baik. Sejak ritual itu selesai, warga sekitar tidak lagi takut dengan rumah ini. Bahkan beberapa orang mulai menyapa lagi saat melewati rumah kalian. Danang tertawa kecil. Akhirnya mereka tidak menganggap kita sebagai penghuni rumah angker lagi." Malam itu Danang dan Eka duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Suasana tenang menemani mereka sementara Koko tidur nyenyak di kamar. "Kamu tahu, aku sempat berpikir untuk meninggalkan rumah ini," kata Eka memandang Danang. Aku juga," jawab Danang. "Tapi sekarang aku merasa kita bisa membuat kenangan indah di sini." Eka tersenyum, menggenggam tangan suaminya. "Ini adalah rumah kita. Kita yang akan menentukan bagaimana masa depan di sini." Di kejauhan terdengar suara jangkrik dan angin malam yang berhembus. Rumah itu kini menjadi saksi perjalanan mereka dari teror mencekam hingga awal yang baru. Beberapa bulan kemudian, rumah itu benar-benar menjadi tempat yang nyaman. Eka membuka usaha catering kecil-kecilan di rumah. Sementara Danang mendapat promosi di kantornya, Koko tumbuh menjadi anak ceria yang selalu membawa kebahagiaan. Namun di sudut halaman belakang ada satu pohon tua yang masih berdiri kokoh. Kadang ketika angin berhembus, daun-daunnya berbisik lembut seolah menyimpan berita masa lalu yang takkan pernah benar-benar hilang. Danang dan Eka tahu mereka telah melewati ujian berat. Kini mereka memiliki kesempatan untuk memulai segalanya dari awal di rumah lama yang telah menjadi milik mereka sepenuhnya. Tamat. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Terima kasih kalian sudah membantu untuk menyumbangkan waktu kalian untuk menyumbang di jam tayang saya. Dan bagi teman-teman yang tidak keberatan, klik like dong. Saya minta tolong ya. Dan juga untuk teman-teman yang punya cerita horornya pribadi, bisa komen di kolom komentar. Bilang aja nih, "Bang, saya ada cerita horor." Nah, nanti akan saya follow up lagi. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Saya akan mengupload cerita horor di setiap malam Jumat jam 6 malam. Untuk itu, terima kasih.